Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 24 Maret 2025. IHSG kembali melemah, bahkan sempat melemah 4%. Hampir trading halt, dan beberapa Sobat Trader bahkan berharap trading halt lagi supaya manfaatkan pantulannya. Ternyata tiba-tiba ada penguatan dari 4% sehingga hanya melemah 1%-an. Dan setelah dilihat pada perdagangan hari ini, ternyata asing jualannya cukup tipis. Apakah ini pertanda akan ada akumulasi dari asing? Mari kita bahas lebih lanjut. Inilah IHSG kita pada perdagangan hari ini melemah 1,55%. Penurunan cukup dalam di jam 10-an. 4%-an di sini sempat menyentuh sampai 5.960-an. Namun kemudian ada penguatan, didorong dengan sentimen terkait dengan pengurus Danantara. Ada pengumuman terkait dengan pengurus Danantara yang membuat penguatan IHSG dari 5967 sempat melemah 4,6% sampai akhirnya hanya melemah 1,55%. Jika kita lihat ini berita dari CNBC mencocok logikan antara adanya korelasi dengan pengumuman pengurus Danantara dan penguatan IHSG dari 4,6% menuju ke 1,55% pelemahannya. Jika kita lihat value transaksi pada perdagangan hari ini 11 triliun dengan foreign sale hanya 5,4 triliun dan foreign buy-nya 5,3 triliun. Mari kita lihat lebih dalam transaksi net foreign buy dan foreign sale pada perdagangan hari ini. 24 Maret 2025 BMRI mencatatkan net foreign buy 105 miliar. Masih belum benar-benar besar untuk sekelas BMRI. PANI 50 miliar, TLKM 45 miliar, Excel 22 miliar. Ini nggak kemana-mana harganya ini. Dari 3 bulan lalu ya di sekitar sini-sini aja harga Excel. Nggak terpengaruh mau trading halt mau tidak trading halt, tidak bullish tidak bearish. BBTN 21 miliar asing masuk, BRMS 19 miliar, MAPA 18 miliar, AMRT 17 miliar, Java 16 miliar, Film 13 miliar, dan seterusnya. Ada ISAT, WIFI juga diakumulasi. Sedangkan net foreign sale-nya masih BBRI kembali 238 miliar asing net sale. Kemudian ICBP 51 miliar, MAPI 42 miliar, Brand 38 miliar, melemah cukup dalam. BBNI 38 miliar, AMMN 33 miliar, melemah cukup dalam 13% AMMN. Kemudian Goto 30 miliar, ASI 13 miliar, dan seterusnya. Mari kita lihat chart IHSG kita pada perdagangan hari ini. Time frame daily. Ya, inilah IHSG kita yang pada perdagangan hari ini terkoreksi 1,55%. Jika kita ukur dari opening sampai bawahnya sempat terkoreksi 4,65%. Namun kemudian akhirnya hanya terkoreksi 1,55%. Ada kenaikan 3,15%-an. Secara teknikal masih belum ada tanda-tanda reversal yang cukup bagus. RSI-nya juga belum benar-benar oversold, maka masih rawan kembali terkoreksi ke 6.000-an. Meskipun begitu, tampaknya mulai ada beberapa emiten yang menarik, termasuk dari beberapa emiten perbankan. Mari kita lihat satu persatu dari BBCA yang mulai ada perlawanan pada perdagangan hari ini. Open gap down, BBCA dibuka di harga 7825, sempat turun sampai ke 7625. Namun kemudian terjadi penguatan sampai closing di 7950. Masih belum berhasil menembus 8000. Tercatat asing jualannya tipis 230 juta. Jika kita lihat dengan time frame yang lebih kecil untuk BBCA
time frame 5 menitan. Sudah ada mulai perlawanan di awal-awal sesi ya. Dari awal sesi sudah tampak mulai perlawanan dengan timer 1 menit. Kita lihat lebih jelas. Ini di awal sesi. Oh, ini kemarin. Closing kemarin, kemudian ini di awal sesi open gap down. Kemudian ada perlawanan-perlawanan sampai di jam 11.44-an. Mulai ada penguatan. Saat closing transaksi cukup besar. Sell-nya tidak begitu tampak. Maka menarik untuk BBCA trading singkat. Potensial ada penguatan lanjutan untuk BBCA. Time frame 5 menitnya ya setidaknya ke sini. Target terdekat untuk BBCA. Jika memang masih akan melanjutkan penurunan, setidaknya bisa naik ke sini 8.375 sebelum nanti memang lanjut turun. Kalau memang harus lanjut turun. Mari kita lihat nanti apakah benar skenario dari BBCA akan seperti ini atau tidak. Kemudian kita lihat BBRI. BBRI pada perdagangan hari ini sempat mengalami penguatan sampai ke 3.730, namun kemudian closingnya di bawah turun. Kita lihat dengan time frame 1 menitan. Tampak sellernya cukup besar di jam 15.17. Ini seller cukup besar dengan time frame 1 menit. Jika berhasil breakout 3.800 ini, yang resist kuatnya di 3.800-an. Ya. Masih belum ada tanda-tanda, namun jika kita lihat dengan time frame daily, asing masih jualan. Ini tertahan EMA 20 ya, kepentok EMA 20 time frame daily, kemudian closingnya di bawah turun. Sempat naik, namun kemudian akhirnya turun lagi. Bantermologi juga masih distribusi besar, ZP masih jualan asing di BBRI. Kemudian kita lihat BMRI. BMRI open gap down juga. Kemudian ada penguatan 1,13%. Ada akumulasi di BMRI 105 miliar. Namun masih belum tampak akan menguat cukup tinggi, setidaknya ke EMA 20 ya. EMA 20 akan menjadi target terdekat dari BMRI. Sebelum nanti BMRI akan turun makin dalam. Jika memang lanjut turun BMRI, setidaknya ke EMA 20 dulu. Sedangkan BBNI, ternyata BBNI yang terus lanjut turun tanpa terhenti. Masih belum ada remnya BBNI. Bahkan sekarang harganya sudah hampir menyamai BBRI. Ini sampai ke 3.600. Ya, menuju ke 3.600 untuk BBNI. 3.600 di sekitar sini. Karena BBN-nya masih lanjut turun, tampaknya yang lain juga masih akan lanjut turun. Meskipun BMRI sudah ada akumulasi, namun tampaknya hanya akumulasi biasa, belum benar-benar akumulasi yang cukup serius di BMRI. Mari kita lihat emiten-emiten cukup aktif pada bulan hari ini dari top gainer. Ada MAPA. MAPA setelah terkoreksi cukup dalam pada perdagangan kemarin, 4 hari berturut-turut turun dari 77
820. Kita ukur kemarin turun sampai berapa persen? Turun 26%. Pada hari turun 26%, pada perdagangan hari ini ada pantulan 8%. Secara bandermologi masih distribusi ternyata. Ini pantulan teknikal saja, naik untuk lanjut turun. Kita lihat dengan time frame 5 menit. Ya. Koreksi sudah cukup dalam, ada pantulan. Selama belum menembus 700, maka masih arahnya turun untuk MAPA. Bahkan ini sampai di 670-an sellernya cukup masif. Nih, seller di jam setengah 4-an cukup masif. Sehingga belum benar-benar ada tanda-tanda bahwa MAPA masih akan lanjut naik. Nih. Seller jam 15.34 besar, seller jam 15.39 besar. Kalau masih spekulasi buy, area take profitnya cukup dekat, yaitu di 700. Silahkan kalau tertarik manfaatkan pantulan di emiten yang terkoreksi cukup dalam seperti ini, jika yakin bisa profit. Lalu kita lihat emiten lain yang cukup aktif pada hari ini, ada ISAT. ISAT juga terkoreksi cukup dalam beberapa waktu terakhir. Hampir tampak candle bullish engulfing. Secara bandermologi ada normal akumulasi, namun closing di 14.15 ini sama dengan harga open pada perdagangan 21 Maret. Harga opennya di 14.15 ini sama, namun dengan time frame yang lebih kecil. Kemungkinan ini ada pola yang menarik. Ya, tampak dengan time frame 5 menit MA20-nya sudah golden cross MA200 dengan time frame 5 menit. Untuk ISAT menarik untuk trading jangka pendek. Kita lihat dengan time frame 1 menit apakah ada seller. Belum ada seller yang cukup masif di ISAT, maka ini menarik untuk spekulasi buy dengan supportnya di sekitar 1310. Mari kita masukkan trading plan untuk ISAT. Perdagangan esok 25 Maret tampak menarik. Kita manfaatkan pantulan dari ISAT dengan support di 1310. Jika breakdown, batasi resiko amankan modal. Resisten kita buat di 1500. Kalau dengan time frame 5 menit 1500, ya di sini 1500 akan menjadi resisten kuatnya, karena beberapa waktu sebelumnya sempat menahan koreksi dari ISAT, tertahan, ada penguatan, namun ternyata tidak mampu menahan, kemudian breakdown 1500, turun langsung cukup dalam. Jika ada koreksi pada perdagangan esok ke sekitar 1380, berarti kesempatan untuk buy on weakness, jual di dekat-dekat 1500 untuk ISAT. Kemudian kita lihat ada INTP. INTP masih downtrend dengan time frame daily, namun sudah mulai sideways ya, tampak sudah mulai sideways. Koreksi, ada penguatan, belum mampu 520. Ini koreksi, ada penguatan, volume, ada seller, sehingga ada ekor. Kita lihat dengan time frame 1 menit seberapa kuat sellernya. Secara bandermologi tampak distribusi biasa. INTP gap up di saat emiten perbankan gap down, INTP justru gap up. Kemudian ini terjadi koreksi, ada penguatan. Tampak belum ada seller yang cukup berarti menjelang akhir-akhir sesi, hanya di jam 14.45-an.
Dengan time frame 5 menit kita coba lihat lebih dalam technical dari INTP. 5 menitnya di sini seperti pola double bottom ya. Ini pola double bottom yang di breakout. Ini double bottom yang di breakout di 4550. Kemudian terkoreksi ke 4550, mampu menahan kemudian lanjut menguat. Menarik untuk INTP trading jangka pendek saja. Supportnya kita berikan toleransi di sekitar 4450-an. Time frame 15 menit. Ya. INTP 4550 atau 4450. Resisten 4900, ini high-nya di 4880. Selanjutnya kita lihat emiten yang ini cukup aktif. Ada SMGR juga dari persemenan. Kemudian Bevin, SPMA, Indo, ANJT. Kita lihat SMGR. SMGR tampak juga sudah mulai melandai koreksinya. Ada akumulasi pada perdagangan hari ini, tampaknya menarik. Yang akumulasi AKCC, ZP, BK. Asing ada masuk 4 miliar yang distribusi ke AZYP. 3 broker akumulasi serius di SMGR. Semoga ini sudah bottoming, support ada di 2100. Jadi 2100, koreksi pada perdagangan 21 Maret ini 5%-an. Bisa manfaatkan pantulan dengan area take profit di MA20 2350-an. SMGR kita coba untuk trading jangka pendek saja. Masukkan trading plan juga. Cukup high risk karena kondisinya downtrend. Dengan resisten di 2350. Pas di sekitar MA20 time frame daily. Kemudian kita lihat emiten lain, ada ANJT Indo. ANJT pada perdagangan hari ini masih lanjut menguat, cukup kuat sekali. Secara bentar molekul juga akumulasinya juga cukup bagus. Sudah all time high dan masih akan terus all time high tampaknya. Meskipun ini sudah ada pola bearish divergence ya. Harganya naik namun oscilatornya makin menurun, bertanda bahwa tampak sudah terjadi markup distribusi di harga atas sehingga rawan untuk sobat trader yang mau spekulasi buy. Kemudian ada request dari sobat trader terkait Mina. Kita lihat Mina. Mina pada perdagangan hari ini melemah 10,14%. Sempat melemah sampai ke 118, closing di 123. Cukup volatil, terkena MA50 kemudian ada penguatan. Kita lihat dengan time frame yang lebih kecil untuk Mina. Penguatan di jam setengah 11-an ini ada penguatan, kemudian sideways. Mulai sideways di atas 130. Belum boleh naik, namun juga belum turun lebih dalam. Time frame 15 menit kita coba lihat. Jika ini mau masuk trading plan maka supportnya di 120.
120. Nah, di sini. Ini menguat karena 120 ada penguatan. Time frame daily. Sepertinya menarik. Namun cara bandarmologi biasa saja. Yang distribusi XL. Nah, tinggal XL-nya ini apakah XL retail atau XL bandar. Jika XL retail maka menarik untuk spekulasi buy di Mina kembali. RSI-nya juga Golden Cross. Coba kita masukkan trading plan karena ada sobat trader juga yang bertanya terkait Mina. Kita buatkan trading plan kalau mau spekulasi buy Mina dengan support di 120, resisten di 145. Lalu emiten lain yang cukup aktif terkoreksinya kita lihat. Ada Foru Bino Ratu. Ratu masih terus turun. Ternyata belum mampu melanjutkan penguatan. Ya, masih menuju ke Fibo 7860. Ini gambaran kita salah. Kita gambar seperti ini dengan alasan ada volume yang cukup bagus tanggal 14 Maret dan candlenya doji. Ternyata tidak mampu lanjut naik, justru turun makin dalam. Lower low dengan bandarmologinya juga distribusi oleh IF ODAK yang nampung CC HPNI. UW-nya nampung HP. Sepertinya sudah mulai menarik untuk Ratu di area sini 3.500 sampai 4.000-an. Kalau mau spekulasi buy, kita lihat dengan time frame lebih kecil apakah sudah mulai ada perlawanan di Raharja Energi Cepu. Sebenarnya sudah mulai ada perlawanan di jam 10.22. Ini saat beberapa emiten menguat, namun kemudian ada sellernya kembali turun dan perlawanannya tampak tidak begitu cukup kuat bayarnya, sehingga ini masih rawan lanjut turun. Jika mampu bertahan, kita lihat jika Ratu ini pada perdagangan esok 25 Maret 2025 open low, maka ini menarik untuk spekulasi buy sebab pas di atas low sebelumnya. Low sebelumnya di 4090 dan ini closing pas di 4110. Jika tetap bertahan di sini dan open low, ada potensi menguat dengan resisten di sini 4.400-an. Ya, 4.400. Kalau mau spekulasi buy Ratu. Kemudian kita lihat Raja. Raja tampaknya juga sama. Pergerakannya sudah sampai ke 1795. Ini kita tunggu di 1750. Di video sebelumnya kita tunggu di sini. Sudah hampir sampai di area 1795. Sudah mulai ada perlawanan, namun volumenya tampak biasa, bahkan sellernya ada yang cukup besar di jam 3-an. Di sini. Ini juga sama hukumnya dengan Ratu. Jika open low, maka silahkan untuk spekulasi buy Raja. Kalau open low, cara bandarmologinya ada akumulasi ternyata oleh CC CCOD yang distribusi NIXL. Ada yang nampung berarti. Dengan time frame 5 menit. Ya. Mencoba break previous high namun belum mampu. Semoga tetap berada di sini dan kembali menguat. Satu 1750, 1700. Jika open low bisa spekulasi buy. Jika turun ke 1700-an, 1650 bisa manfaatkan mantulan untuk spekulasi buy juga.
Pantau saja marketnya untuk raja dan ratu pada perdagangan esok. Kemudian kita lihat yang lain yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Naik Pani sudah mulai ada buyer yang cukup lumayan di Pani. Ini ketika IHSG koreksi 4%-an, dan inilah yang dicari ya, buyer yang cukup masif ini. Akumulasi lumayan, CC buyer, kemudian sellernya ada juga, ada buyer, ada seller. Ini sempat ada penguatan, namun closingnya di bawah turun. Untuk Pani lebih menarik untuk spekulasi buy karena sudah mulai ada perlawanan jika ada koreksi ke 8.000-an. Ini target kita sebelumnya ya. Kita memang menargetkan bisa ke 8.000 dan tampaknya mulai tertahan di area 8.000-an ini. Kita masukkan trading plan untuk Pani dengan support di 7.500. Pani 7.500, resisten di 8.600. Menarik karena sudah tampak ada rejection, ada perlawanan dari buyer. Kalau support terdekat ya di 7.800 ini. Toleransi terdekat. Toleransi terjauh 7.500. Kemudian ada naik, kemudian nanti CBDK dan Brent. Kita lihat naik dengan time frame daily terlebih dahulu. Kita lihat gambaran besarnya. Turun, bandarmologi, distribusi, potensi masih lanjut turun. Potensi membentuk double top untuk naik. Skip dulu. Kecuali besok open low mau spekulasi buy silahkan. Brent juga turun. Ya, tertahan di support 5175. Namun masih ada potensi untuk penguatan lanjutan. Ini trading plan kita kemarin juga kita buat untuk Brent. Support 5450. 5450 pas closingnya di 5450. Namun masih ada potensi untuk penguatan kembali ke 520. Nih tertahan 520. Kemudian terakhir CBDK. Dengan time frame yang lebih kecil kita cari bayarnya. Secara bendermologi justru belum ada akumulasi kalau di CBDK. Di Pani sudah ada cukup lumayan. CBDK juga terkoreksi cukup dalam. Kemudian kita lihat bayarnya biasa saja bayarnya. Namun karena pergerakan Pani dan CBDK ini cenderung bersama-sama, maka ya jika Pani menguat ini juga ada potensi menguat. Ini target koreksi kita 4560 juga sudah tercapai. Kemarin kita gambarkan potensi ke sini. Ternyata turun makin dalam, lower low. Dengan time frame 5 menit kita coba lihat closingnya apakah ada buyer. Belum, masih seller. Namun selama bertahan di atas 4.300 potensi masih akan lanjut menguat. Itulah beberapa emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini 24 Maret 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.